Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope all of you are fine today ya. So today we will learn about new material. That's about presenting report ya. This material ya related with the last material about report writing or writing a report ya. Jadi materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang menulis laporan. Nah, setelah kalian menulis laporan kemarin, sekarang kalian harus mempresentasikan laporan kalian. Oke? Nah, Miss akan jelaskan dulu nih. Oke, to make you more understand about this material, let's see the PowerPoint-nya. I will show you the PowerPoint of presenting report. Jadi, what is report presentation? Apa sih report presentation itu? Mempresentasikan sebuah laporan. Ya, jadi report presentation itu artinya mempresentasikan sebuah laporan. Nah, sebelumnya ada tips ya, bagaimana kita mempresentasikan laporan itu ya, secara oral atau lisan. Bagaimana yang caranya? Oke, sebentar. Yang pertama itu adalah, ini adalah beberapa tips ya dalam melakukan presentasi. Oke, kita lihat yang pertama itu adalah structure your talk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah susun ya pembicaraan Anda. Jadi jangan sampai pembicaraan yang akan Anda sampaikan ketika presentasi itu tidak tersusun secara sistematis ya. Jadi kamu harus mensusun apa tuh yang akan dibicarakan pertama, kedua, dan sampai terakhir ya. Kemudian create strong opener. Maksudnya apa? Ciptakan pembukaan yang kuat. Nah, seorang pendengar itu akan mendengarkan presentasi ketika pembukaannya tuh dia membuat menarik ya, pembukaannya tuh menarik. Bagaimana orang mau mendengarkan presentasi Anda jika pembukaannya pun membuat pendengarnya itu tidak semangat, seperti itu ya. Kemudian be clear about the time allotted for your presentation. Maksudnya apa? Perjelas waktu yang dialokasikan untuk presentasi Anda. Maksudnya jangan sampai waktunya itu terlalu lama, membosankan seperti itu, ataupun terlalu singkat ya. Jadi membuat orang tidak mengerti. Jadi harus pas ya waktunya. Kemudian at the end of your presentation, summarize clearly and emphatically the key conclusion and recommendation of your report. Pastinya di akhir presentasi Anda rangkum dengan jelas dan tegas kesimpulan dan rekomendasi utama dari laporan Anda ya. Jadi Anda wajib merangkum apa sih yang telah Anda bicarakan selama presentasi itu ya, agar membuat pendengar itu mengerti ya mengenai presentasi Anda. Kemudian be prepared for questions. Will you be addressing questions as they come up, or will questions be held for a Q&A period at the end ya. Jadi maksudnya apa? Nah, bersiaplah untuk pertanyaan. Apakah Anda akan menjawab pertanyaan saat muncul, atau akankah pertanyaan diadakan untuk periode tanya jawab di akhir ya. Jadi misalkan ada yang bertanya ketika di tengah-tengah Anda berbicara. Nah, jawabannya itu akan langsung Anda jawab, atau akan Anda jawab di akhir sesi, seperti itu ya. Jadi harus diperjelas. Kemudian have backup materials in reserve in case you are questioned or challenge about part of the report you did not include in your presentation ya. Maksudnya apa? Nah, siapkan bahan cadangan ya. Siapkan bahan cadangan jika Anda ditanyai atau ditantang tentang bagian dari laporan yang tidak Anda sertakan dalam presentasi Anda. Misalkan Anda dalam presentasinya itu tidak mencantumkan atau tidak menjelaskan ya pengertian dari misalkan presentation. Nah, kalian tidak menjelaskan pengertiannya. Tapi ada orang yang menanyakan tentang apa sih presentation itu. Nah, Anda harus mempunyai ya jawaban cadangan seperti itu. Jadi
pasti ini yang akan dipertanyakan nih oleh pendengar nih. Jadi kalian harus sebelumnya tuh harus menyiapkan dulu jawabannya ya, agar Anda tidak stuck, oke? Tidak bengong gitu, mau jawab apa ya. Jadi Anda harus mempunyai bahan cadangan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu have handout ready ya. Have handout ready to pass around after your presentation. You may decide to hand out the entire report or just portions of it as appropriate ya. Jadi Anda harus menyiapkan handout ya. Handout itu kayak peringan seperti itu ya, untuk dibagikan setelah presentasi Anda. Anda dapat memutuskan untuk membagikan seluruh laporan atau hanya sebagian saja jika sesuai ya. Jadi kalau misalkan presentasi Anda itu secara langsung, kalian harus membagikan peringan hasil dari presentasi Anda ya kepada pendengar. Seperti itu. Kemudian next, rehearse in the room and with the equipment you will be using. Artinya apa? Berlatih di dalam ruangan dengan peralatan yang Anda gunakan. Nah ini wajib ya, kalian harus melakukan latihan sebelum kalian melakukan presentasi, agar nanti ketika pas presentasi kalian tidak stuck, mau presentasi apa sih, mau ngomong apa sih awalnya, mau ngomong apa sih akhirnya. Nah makanya kalian harus berlatih presentasi dulu ya di rumah dengan peralatan yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian presentasi dengan menggunakan PowerPoint, nah berarti kalian harus modifikasi dulu PowerPoint-nya seperti apa, slide-nya seperti apa, nah seperti itu. Kemudian menggunakan laptop kalian. Terus apabila kalian mau presentasinya menggunakan papan board gitu, whiteboard, nah kalian harus tahu gitu dari awal mau nulis apa, seperti itu ya. Kemudian ini yang paling penting adalah speak loudly, simple and clearly ya. Jadi harus berbicaranya itu yang jelas ya, yang keras, kemudian yang simple, tidak berlibat-libat ya. Jadi itu yang paling penting itu ya, poin utama. Jadi jangan sampai ketika kalian presentasi suaranya kecil. Nah, harus besar suaranya ya. Ini kebanyakan masalah dalam siswa ini ketika mereka presentasi suaranya kecil. Jadi apa yang mau didengar kalau suaranya kecil, seperti itu ya. Apalagi presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, suaranya itu harus kencang dan jelas ya, biar pendengarnya pun mengerti apa yang diucapkan. Nah, ini adalah tips ya, tips in presenting oral report. Tips dalam mempresentasikan laporan secara lisan. Oke, here are expression used in presenting a report. Nah, di sini ada ekspresi-ekspresi ketika kita presentasikan sebuah laporan. Yang pertama itu adalah introduction the subject ya. Memperkenalkan subjeknya apa sih, materinya tentang apa sih. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ekspresinya ya. I'd like to start by, saya ingin memulai dengan apa, kalian sebutkan ya materinya. Kemudian first of all I will, nah satu dari yang lain ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa, sebutkan subjek atau materi yang akan kalian bahas di presentasi. Kemudian finishing one subject, ketika kalian sudah menyelesaikan misalkan satu materi ya, dalam satu slide ini kalian sudah selesai, kalian kan menuju ke slide berikutnya. Nah, kemudian contohnya seperti ini ya. Well, I've told you about, nah baiklah saya telah menjelaskan kamu tentang, nah sebutkan slide yang sebelumnya, misalkan tentang pengertian ya, about introduction for example ya, about explanation about what, nah sebutkan ya, jadi disebutkan materi yang ada di slide sebelumnya. Kemudian that's all I have to say about. Nah, kemudian selanjutnya starting another subject. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi kan ini menjelaskan materi sebelumnya. Nah, ini akan menjelaskan materi selanjutnya. Bisa pakai ekspresi seperti ini ya. Next. Nah, selanjutnya I will explain about the methodology. Misalkan, now I'd like to discuss about the methodology. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah menjelaskan bahwa kita akan
melanjutkan ke materi berikutnya ya. Next, dealing with question. Nah, ini adalah bagaimana kita akan membuka Q&A ya, question and answer. Well, I'll be examining this point in more detail later on ya. Nah, sekarang saya ingin membahas berurusan dengan pertanyaan. Kemudian I'd like to deal with this question later if I may. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan ini nanti jika saya boleh titik-titik. Nah, jadi ini adalah mendealkan mengenai pertanyaan ya. Kemudian summarize and concluding, artinya apa? Meringkas dan menyimpulkan ya. Meringkas dan menyimpulkan ini biasanya ada di akhir. In conclusion. Kemudian finally, let me remind you of some of the issues we've covered. Nah, akhirnya biarkan saya mengingatkan kalian beberapa isu yang telah kita bicarakan tadi. Seperti itu, ini merupakan summarize and concluding ya, atau kesimpulan. Kemudian analyzing a point and giving recommendation. Ini memberi rekomendasi ya. Contohnya seperti ini. Let's consider this is more detail. Mari pertimbangkan ini lebih detail ya. Kemudian what does this mean for ABC? Nah, apa artinya dari poin A, poin B, poin C? Nah, kamu jelaskan poin artinya ya, atau pengertiannya seperti itu. Kemudian giving an example, memberikan contoh. For example, nah, atau as an illustration, sebagaimana ilustrasinya, nah kalian sebutkan di situ ya. Atau for example, contohnya kalian sebutkan di situ. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menggunakan ekspresi dalam bahasa Inggris ya ketika kita ingin berpresentasi atau mempresentasikan sebuah laporan ya. Di sini kita akan lihat nih contohnya ya. Look at the chart below ya. Pay attention to the report that follow. What are the differences and similarities between the two reports? Explain. Nah, kita lihat di sini adalah contoh bagian dari bagan ya. Book sales in 2019. Nah, judulnya ini ya. Book sales in 2019. Nah, aimnya apa? Aim itu adalah tujuan. This report is written. Nah, kemarin kan kalian membuat laporan ya. Dalam laporan itu kan ada introduction. Introduction itu berisi tentang aim atau tujuan. Kebanyakan kalian malah bukan tujuan di situ ya, tapi malah pengertian. Nah, itu bukan tujuan yang kalian kata, tapi lebih ke pengertian seperti itu, definisi dari ini. Padahal kan dalam introduction itu berisi tujuan ya. Contohnya seperti ini. This report is written to provide information about the book sales between January and May 2019 and to find out why the sales in April and May 2019 were low ya. Laporan ini ditulis ya untuk memberikan informasi tentang penjualan buku di antara bulan Januari dan Mei ya, dan untuk melihat mengapa penjualan di bulan April dan Mei itu turun. Nah, jadi Januari dan Mei itu tinggi, tapi dalam April sama Mei itu turun. Kenapa? Nah, ini tujuan dari laporan ini untuk mencari tahu kenapa sih turunnya. Nah, metodologi yang digunakan ketika dia pengen mengetahui ini tuh ya, kenapa turun, metodologinya dia. Nah, buat between sales data between January and May were collected. The sales data were then analyzed to find out why the sales in April and May were low ya. Jadi di sini metodologinya mengumpulkan data ya, collect the data. Finding, nah temuannya apa setelah dia melakukan penelitian dengan mengkoleksi data-data tersebut? Didapatlah kesimpulan atau temuan bahwa based on the data, the sales between January and March were high
but April and May were low. The low sales in April and May were caused by the low sales in books for children and teenagers. Now, furthermore, in April and May, there were the national exam. This was also predicted as the cause and the low sales. Nah, ini adalah temuannya. Kenapa bulan April sama Mei itu turun? Karena ada ujian nasional, jadi para anak-anak itu tidak membeli buku seperti itu, makanya penjualannya menurun. Nah, ini adalah adanya di temuan, ya. Sudah jelas temuan ini didapat karena sudah ada sudah ada penelitiannya dengan mereka mengumpulkan data seperti itu. Kemudian conclusion. Kesimpulannya, the low sales are from both for children and teenagers between April and May when the national exam were held, ya. Jadi penjualan itu menurun ketika anak-anaknya itu pada bulan April dan Mei melakukan ujian nasional. Jadi mereka tidak membeli buku seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah laporan, ya. Nah, ini di sini kata-katanya dalam satu slide, ya. Dalam satu slide ini ada title, ada aim, ada methodology, ada finding, dan ada conclusion. Tapi nanti ketika kalian membuat sebuah laporan boleh bentuknya seperti ini atau boleh per slide, ya. Misalkan slide 1 itu title-nya apa, slide 2 title aim, misalkan slide 3 methodology, slide 4 finding, slide 5 conclusion. Nah, seperti itu boleh direka-reka oleh kalian, ya. Yang penting membuat penonton itu atau pendengar itu tidak membosankan, ya. Nah, di sini adalah contoh bagaimana sih kalian melakukan pembukaan menggunakan bahasa Inggris, ya. Contohnya seperti ini. Good morning everyone, thanks for your attendance on our monthly meeting, ya. Today we are going to discuss a lot of topics, including the review of our monthly sales. Before that, I'd like to thank everyone for their hard work in dealing with the low sales. As you know, our book sales haven't been good for the past 2 months. Furthermore, we need to find ways to increase the sales. Nah, ini adalah pembukaan. Nah, di pembukaan ini dia pakai greeting, ya, sapaan, kemudian dia menjelaskan tujuannya apa sih dilakukan presentasi ini. Nah, disebutkan di sini, ya, ketika dia di pertama ini ketika dia setelah melakukan greeting atau sapaan, terus disebutkan tujuannya. Kemudian di sini, I have prepared several data about our sales so far. I hope this will give us insight of what happened during the past months. Now, everyone, please open the report on page 6. Pay attention to chart. Nah, di sini berarti si yang melakukan presentasi itu menyuruh yang hadir itu membuka, ya, halaman ke-6, ya, untuk melihat laporan tersebut. Kemudian di sini dijelaskan lagi, ya. Nah, di sini adalah isinya. Isinya I will explain the chart for you. Nah, di sini pembicara tersebut atau yang melakukan presentasi tersebut atau presenter tersebut menjelaskan, ya, kenapa penjualannya itu turun, ya, isinya, ya, dijelaskan di sini. Kemudian yang terakhir, I think that's enough for our discussion. Nah, berarti di sini sudah akhir dari presentasi dia, ya. Kemudian dia menjelaskan lagi, now let's discuss our new marketing strategy to increase our sales. Nah, ini adalah keputusannya. Jadi keputusannya yaitu mereka akan mendiskusikan bagaimana strategi penjualan sih untuk meningkatkan penjualan tersebut. Nah, ini, ya. Jadi setelah mereka melakukan analisis mengenai penurunan penjualan, mereka melakukan ini, ya, mereka akan mendiskusikan bagaimana caranya untuk meningkatkan lagi penjualan mereka. Nah, itu ada hasilnya, ya. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu judulnya How to be a good secretary, ya. Bagaimana menjadi sekretaris yang baik-baik.
Kemudian di sini ada introduction, kemudian ada body-nya, ya. Kemudian body-nya itu ada definisi tentang sekretaris, fungsi untuk menghandle company schedule, terus requirement of the secretary, nah ini ya. Kemudian ada supporting datanya, harus smart, harus disiplin. Nah, kemudian ini ada conclusionnya. Ini kan berupa poin-poin ya. Ini kan berupa poin-poin. Nah, tugas presenter itu nanti harus menjabarkan setiap poin-poin ini. Seperti yang tadi dijelaskan, penjabarannya bagaimana kalau berupa poin-poin. Nah, what does this mean for ABC? Nah, dijelaskan poin A itu apa, dijelaskan poin B maksudnya apa, dijelaskan poin C maksudnya apa, dijelaskan. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh bagaimana kalau kita misalkan membuat PowerPoint-nya itu berupa poin-poin, ya, bukan berupa tulisan seperti itu panjang, tapi berupa poin-poin seperti ini. Nanti misalkan poinnya smart, nah kalian jelaskan maksudnya jadi sekretaris itu harus smart itu apa, kalian jelaskan. Nah, kemudian harus disiplin, nah maksudnya apa, nanti kalian jabarkan kenapa seorang sekretaris itu harus disiplin. Nah itu jika PowerPoint-nya berupa poin-poin, ya, bukan berupa sama pengertiannya seperti itu. Miss, Oke, kenapa? Miss, saya mau ke bandara, saya mau balik ke Bogor, jadi saya izin dulu ya Miss, gak ikut. Okay, so that's enough for my explanation about presenting the report. Yeah. So, any question about this material?